Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafir Sultan. Sekarang kita tiba di episode ke-7 saya rasa, Survei Sunday. Bisa jadi ini episode yang terakhir. Ya saya belum tahu, saya belum planning lebih lanjut. Apa yang Anda rasakan selama kita melakukan Survei Sunday ini? Mohon isi perasaan Anda di kolom komentar. Keluh kesah juga boleh, kritik dan saran sangat membantu. Dan apakah Anda ingin Survei Sunday terus dilanjutkan atau tidak? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ngomong. Maksudnya mari kita mulai. Pertanyaan pertama dari Syawai. Oh iya, teman saya. Progressive or traditionalist? Kenapa kamu nyalain caps lock-nya? Jadi kelihatannya kayak kamu sedang teriak. Mungkin saya juga harus jawabnya dengan teriak juga kali. Nggak usah deh. Traditionalist in culture, progressivist in paradigm. Itu jawaban saya. Everyone is running their own race in their own time zone. Menurutmu? Setuju. Kalau kamu seorang penyihir dan sekolah di Hogwarts. Menarik. Menurut kamu berada di asrama apa? Saya beberapa waktu yang lalu pernah ikut tes Pottermore, pottermore.com kalau nggak salah. Saya lupa nama websitenya, URL websitenya. Tapi Pottermore itu website official Harry Potter dan segala hal yang berbau Harry Potter. Jadi silahkan cek websitenya. Saya waktu itu tes dan dapatnya Gryffindor. Gryffindor! Alhamdulillah. Saya nggak tahu itu baik atau buruk atau gimana, tapi banyak orang mengatakan itu sesuatu yang baik, jadi ya boleh deh. Objek yang pengen Kevin gambar apa? Terus kenapa alasannya? Jawaban saya senjata api, karena menarik bentuknya, banyak sekali detail-detail kecil intinya, yang sangat kompleks. Itu aja sih. Gimana menurut Kevin tentang multitasking? Jawaban saya baik secara makro dan superficial, tapi kalau misalkan kita mulai multitasking ke hal-hal yang lebih detail, ya mungkin itu akan memusingkan. Apa judul lagu yang sering Kevin dengerin sambil belajar? All This Time oleh Sting. Bagus banget lagunya. Kalau sepatu Cinderella pas, kenapa terlepas? Sejujurnya saya juga nggak tahu. Ya menurut saya sendiri sih itu fenomena yang cukup aneh dan sangat bizarre, dan entah kenapa tidak masuk akal secara teknis. Tapi kayaknya saya cuma bisa jawab sepatunya Cinderella itu dibuat lepas ya karena itu membuat ceritanya lebih dramatis dan berfungsi untuk melayani narasinya. Itu. Mindset kamu gimana biar kita nggak ngerasa cukup dan puas dengan ilmu yang kita punya? Jadi beberapa waktu yang lalu kebetulan banget saya sempat nge-tweet sesuatu di Twitter. Obviously sebenarnya bukan nge-tweet secara individual sih, bukan nge-tweet originally gitu. Saya sebenarnya bikin retweet, cuma saya kasih komentar gitu. Saya sempat nge-retweet tweetnya Om Indra Aziz. Dalam tweet itu Om Indra Aziz bilang bahwa sebenarnya orang-orang itu tidak melihat diri kita yang sesungguhnya, tapi suatu versi dari diri kita gitu. Interpretasi mereka terhadap diri kita. Ada kita versi orang tua, ada kita versi siapa, ada kita versi siapa, ya tergantung siapa yang melihatnya gitu. Dan tergantung bias dan penilaian subjektif mereka masing-masing kan. Jadi sebenarnya ya agak mengerikan ketika kita membayangkan bahwa tidak ada yang mengenali kita secara sungguh-sungguh. Memang itu kenyataannya. Jadi intinya kita harus hindari tuh filter di mana kita terus-terusan melayani diri kita sendiri. Cobalah lihat diri kita sendiri secara objektif. Toh yang tahu diri kita hanya diri kita sendiri sesungguhnya. Gitu. Apa yang buat Kevin termotivasi untuk semuanya? Apa ya? Kayaknya karena konsekuensi ketika kita tidak melakukan hal yang diharapkan. Jadi mau gak mau ya harus dilakuin. Gitu. Lengkapin kalimat ini ya, Vin. Oke. Aku berharap aku dan kamu bisa berbicara dalam bahasa Prancis. Bonjour. Bonjour. Kalau misalkan Kevin tahu tahun ini tahun terakhir Kevin hidup, pertanyaan bagus. Apa Kevin mau mengubah cara hidup Kevin? Tentu. Menurut Kevin, bumi itu bulat atau datar? Stay safe. Terima kasih atas dukungannya. Tapi jawaban saya terhadap pertanyaan ini, ya saya sebenarnya riset di dua kubu ya. Jadi saya mengetahui sedikit tentang bumi datar, saya mengetahui sedikit pandangan orang yang berada di kubu bumi bulat. Jadi bisa dibilang saya di antara bulat dan datar. Jadinya peyang dong. Bagaimana menjadi nyaman di saat keadaan tidak sesuai yang diinginkan? Nah, jawaban saya mungkin kita harus beristirahat sejenak dari kacamata subjektif. Pernah main-mainan anak kecil gak? Pernah. Dari cerita cuma kayak belajar. Iya, enggak, sebenarnya saya nggak belajar dong. Dan kalau bosan cuma main musik, ya sebenarnya that's not really true 100%. Tapi ya mari kita elaborasi. Sebenarnya saya senang main Lego.
Lego yang kalau misalkan kita injek itu sakit banget gitu kan kalau dari samping. Kalau misalkan Anda menganggap Lego itu mainan anak kecil, sebenarnya dari yang saya perhatiin selama saya memainkan Lego terus menerus, itu seringkali yang beli itu pria-pria parubaya. Kalau misalkan mau beli set-set Lego. Tapi ya intinya saya main Lego gitu aja deh. Dan saya sampai sekarang masih suka main once in a while. Menurut kamu filsafat itu apa? Interesting. Menurut saya filsafat itu adalah suatu dialektik. Bisa dibilang bisa kita kontrasin dengan debat ya, dialektik itu. Maksudnya dialektik itu berusaha untuk berargumentasi in search of the truth. Kenapa menurut saya filosofi itu harus kita budayakan, kita anggap sebagai dialektik dan tidak sebagai perdebatan gitu. Karena perdebatan memiliki denotasi yang gimana ya? Ya kalau misalkan udah ngomongin kata debat, kepikirannya pasti debat kusir, ada embel-embel kusirnya. Jadi kan lebih baik jika kita anggap filsafat sebagai suatu dialektik. Gimana rasanya menjadi ibu seperti ibunya Kavin? Gimana rasanya menjadi ibu seperti ibunya Kavin? Aku ngefans sama ibunya Kavin. Bo, oh ibu masih di sana. Ya udah deh. Kata ibu terima kasih. Salam dari ibu. Gimana sih supaya niat belajar yang sudah dikumpulin gak hilang atau tahan lama? Ingat konsekuensinya. Menurut kakak pemimpin yang baik itu gimana sih? Menurut saya pemimpin yang baik itu adalah pendengar yang baik. Saran game yang mikir dong Kak. Sudah saya jawab dan kasih rekomendasi di episode sebelum ini. Hai Kavin, halo. Menurutmu crab mentality itu apa? Oh ini konsep yang cukup menarik. Mari kita tulis dulu. Crab mentality. Crab mentality itu adalah jika self-confidence seseorang ya, jika kepedean seseorang itu terlihat memancar gitu dan bersinar, collectively pasti bakal ya perlahan-lahan kayaknya bakal diredupin sama orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Itu artinya crab mentality. Kenapa dinamain crab mentality? Karena katanya bisa dianalogikan dengan naro-naro kepiting di dalam ember tuh. Kalau misalkan satu kepiting mau naik kan pasti dialang-alangin sama kepiting-kepiting yang lainnya gitu sih. Saya juga nggak tahu kenapa yang dipilih itu crabs. Mungkin nggak tahu. Tapi menurut saya itu pasti terjadi. Vin, kamu pernah kena penyakit mager nggak sih? Sering. Kaf, kira-kira ibu ada niat gak buat buku tentang parenting? Ada banget. Ada nggak bu? Ada. Semoga cepat jadi ya. Sebenarnya belum terlalu dimulai juga sih, tapi ya tertarik banget gitu deh. Doain. Apakah kalian semua akan mengenjoy buku tersebut? Apa benar kalau otak kita bisa memancarkan frekuensi? Wah, sebenarnya saya kurang tahu sih. WK. Karena sepertinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini mulai masuk ke dalam ranah pseudoscience yang tentunya kita semua ingin hindari. What is something? Why are things? Gimana? Saya rasa pertanyaan ini bertanya soal apa itu something, ya obviously, tapi saya sepertinya akan jawab dalam bentuk video. Saya sebenarnya sudah rekam video tentang ini. Silahkan lihat kalau misalkan sudah saya upload tentunya. Saya kurang tahu waktu yang tepat untuk menguploadnya kapan, tapi suatu saat nanti akan saya upload karena udah direkam kok. Apakah seorang Kavin pernah ngerasain insecure? Pernah. Kalau pernah, apa yang dilakukan? Kadang-kadang diterima aja sih. Jadi ya tidak diberi penawar-penawar seperti memanjakan diri sendiri dengan angin segarnya self-help. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita terima, itu adalah cara terbaik untuk kita menghadapinya atau melaluinya. Overcome the insecurity, gitu deh. Kavin terbiasa pakai kata saya ya? Atau hanya di YouTube aja? Enggak, sebenarnya saya pakai kata saya itu sehari-hari. Saya itu exclusively pakai gue, sebenarnya nggak exclusively sih. Tapi pokoknya saya itu pakai gue itu kalau misalkan ngobrol sama teman-teman kampus, dan largely itu gara-gara peer pressure. Biasanya, dalam keadaan apa Kavin menunjukkan sisi introvert Kavin? Tanda tanya. Kling. Mari kita jawab. Biasanya kalau misalkan lagi ngomong sendiri kayak sekarang saya sebenarnya cuma lagi ngomong sama kamera doang kan, sama mikrofon juga. Halo mikrofon, halo kamera. Jadi sebenarnya sekarang bisa disebut sebagai momen dimana Kavin sedang merasa extroverted. Tapi sebenarnya bisa tidak kita anggap valid juga pernyataan tersebut, karena bisa jadi extroverted itu hanya akan make sense kalau misalkan lawan bicaranya bukan benda-benda mati ya, tapi ya terserah Anda lah. Intinya gitu. Singkatnya, saya itu extroverted kalau misalkan saya mulai mengenali lawan bicara saya secara lebih dalam. Kak Kavin, ada kepikiran nggak buat ngajak ibu kakak berangkat umroh atau haji gitu? Ide yang sangat bagus. Kepikiran jadinya. Doain ya, semoga tersampaikan.
Hai Kavin, saya sudah coba Political Compass-nya. Thanks a lot. Terima kasih. Glad you enjoyed it. Iya, menurut saya juga itu sangat seru. Kamu pernah baca buku-buku tentang puisi gitu gak? Kalau iya apa? Jadi beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu yang lalu sih, dihitung-hitung sebenarnya jangan-jangan 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya, saya rada-rada lupa. Tapi saya pernah beli kompilasi puisi-puisi Shakespeare, sonet-sonetnya dia. Terus pas saya pengen baca, rada-rada bingung juga gara-gara tulisannya kan Old English ya. Jadi ya kayaknya saya akan coba baca di lain waktu deh. I have to say, saya sangat enjoy membaca puisi, walaupun gak sering. Rekomend buku tentang filsafat yang bahasa Indonesia, itu dikasih asterisk. Waduh, saya kurang tahu kalau misalkan ngomongin filsafat, buku-buku filsafat yang berbahasa Indonesia ya. Tapi coba baca ini. Itu huruf G ya ini maksudnya. Nah ini, The God Delusion, karya siapa namanya? Siapa sih namanya? Karya Richard Dawkins, kalau nggak salah nama depannya Richard. Tapi kayaknya kita harus menguatkan iman kita terlebih dahulu kalau misalkan membaca ini. Mudah-mudahan bukunya ada terjemahan Indonesianya. Saya juga kurang tahu. Kavin, menurut kamu kenapa teknologi di Indonesia seperti stagnant? Padahal banyak riset yang udah dilakukan. Saya setuju. Sebentar ya, saya minum dulu. Ya. Saya tidak mengobservasi hal-hal seperti ini secara dalam, tapi makanya saya juga kurang yakin menjawab pertanyaan ini. Tapi mungkin gara-gara kurang dukungan atau kurang apresiasi secara publik ya, secara publik terhadap institusi-institusi scientific yang melakukan innovative research mungkin. Vin, coba sekali-sekali nge-rap. Boleh, mungkin kapan-kapan saya bikin lagu yang ada section rapnya, tapi saya juga masih belum kepikiran saya nge-rap jadinya kayak apa. Vin, pernah ada niatan untuk bikin konten full speak English gak? BTW suka sama accentnya. Terima kasih. Accent saya apa ya? Mungkin accent Indonesia. Belum kepikiran. Sempat kepikiran sejenak, tapi rada ragu karena saya kurang tahu apakah audience video-video saya mencakup orang-orang di luar Indonesia. Tapi ide yang bagus. Cara berdamai dengan masa lalu tanpa ada kekesalan di kemudian hari. Sebentar. Bukankah ketika kita berdamai dengan masa lalu, sudah berdamai, otomatis nggak kesel ya di hari nanti? Ya mungkin situasinya akan menjadi seperti itu kalau misalkan kita anggap tujuan kita berdamai dengan masa lalu itu untuk improve ourselves dan mungkin untuk memperbaiki situasi in the present. Itu menurut saya. Jadi caranya berdamai aja. Gimana sih cara biar produktif terus? Udah mulai bosan jadi masyarakat rebahan. Bagus, kesadaran yang bagus. Intinya kayak kita harus meningkatkan sedikit rasa kompetitif kita masing-masing. Tapi kalau misalkan kebanyakan juga jadinya nggak sehat. Ya bayangin rasa kompetitif itu kayak garam lah. Hai Kavin, pernah insomnia gak? Kalau pernah, apa sih supaya cepat tidurnya? Apa sih cara? Oh sorry, kelewat caranya. Apa sih cara supaya cepat tidurnya? Kayaknya nggak pernah insomnia deh. Tapi biasanya kalau misalkan sedikit sulit tidur, biasanya saya nulis dulu, menuangkan ide-ide saya terlebih dahulu. Karena biasanya alasan utama, the main reason saya itu lagi sulit tidur itu biasanya gara-gara banyak pikiran dan banyak ide yang belum tertuangkan. Saya biasanya nulisnya di sketchbook, tapi ya tulis aja ide-idenya baru tidur, baru bisa tidur dengan nyenyak. Di survei Sunday sebelumnya kamu bilang salah satu tempat yang ingin kamu kunjungi adalah Israel. Why Israel? Sebenarnya saya pengen berkunjung ke Israel itu gara-gara pengen melihat situs-situs arkeologinya sih. Menurut saya menarik banget sama artefak-artefaknya. If you were an instrument, what would you be and why? Mungkin saya bakal jadi harpa gelas karena sering dielus-elus. Halo Kak Kavin, enggak pakai P. Halo Kak Kavin. Halo. Yuk mari. Kavin ada padangnya kan? Iya bener banget. Kenapa sabun mau warnanya apa aja ketika digosokkan ke tangan busanya selalu putih? Saya nggak tahu, bukan ranah saya, tapi kalau misalnya kita gosok-gosokin sabun doang kan kayaknya nggak bakal berbusa. Kayaknya perlu liquid dulu kan. Ya asumsikan cairan yang biasanya kita pakai untuk mengaplikasikan sabun itu air. Karena airnya transparan jadi busanya terlihat putih. Sebenarnya busanya individual kan, buihnya ya, gelembung-gelembungnya kan transparan. Jadi ya gitu deh. Saya nggak tahu detailsnya tapi gara-gara airnya. Gara-gara kamu. Sebagai sahabat, gimana sih sosok Raffi Sudarman menurut Kavin? Yaelah. Raffi itu gimana ya Raffi ya?
Raffi gimana Raf? Saya asumsikan Raffi menonton ini ya. Orangnya nyantai. Terus saya rasa dia hebat karena dari segi makan ya, karena dia makannya jauh lebih cepat daripada saya. Good job Raffi, pertahankan makanmu. Nada-nada musik yang terngiang-ngiang belakangan ini tiba-tiba di pikiran kayak nyanyi gitu. Oke. Apa ya? Akhir-akhir ini saya sering terngiang-ngiang, selalu terngiang-ngiang 24/7 sih jadinya lagu ini. Judulnya ini, artisnya. Nah, itu J bukan? Ya kan itu J. Nah, iya lagu ini melodinya sangat catchy, sangat indah sih, sangat profound. Terus liriknya bagus banget. Oh, ini bahasa Jepang by the way lagunya. Nggak tahu, saya jatuh cinta aja sama lagunya. Bagus banget komposisi lagunya. Makna keimanan di mata atau sudut pandang seorang Kavin. Keimanan itu cara praktikal untuk bernavigasi dalam hidup. Sebentar. Itu bisa jadi quote yang cukup bagus. Keimanan itu cara praktikal untuk bernavigasi dalam hidup. Ya, itu bisa jadi quote. Tips supaya terbebas dari rasa tertekan. Terima kasih Kavin. Sama-sama. Kesampingkan sejenak emosi dan terbitkan rasionalitas. Halo Kavin, yuk mari. Rekomendasi lirik lagu yang bagus buat quote dong. Lagu ini. Lagu All This Time Sting. Ya, lagu yang sering saya dengerin kalau misalkan saya lagi belajar juga. Untuk ngerti kutipan ini, kayaknya harus dengerin full lagunya deh. Dan kayaknya dengerin lagu fullnya doang, sorry I take it back, itu nggak cukup. Kayaknya kita harus teliti dulu liriknya, karena sebenarnya sangat subliminal lagunya. Tapi quote-nya ini, saya tulis ya. Bagus banget sih lagunya. Lagunya tuh All This Time. Ya kalau nggak salah di situ nada dasarnya. The river flowed. Flows kayaknya. Terus endlessly. Abis itu to the sea. Titik. Itu. All this time the river flows. Endlessly to the sea. Ya kalau nggak salah kayak gitu. Saya lupa, tapi pokoknya cek aja lagunya. Ini ada di chorusnya, ada di refnya, lirik-lirik ini. Kenapa menurut saya bagus banget buat quote? Ya udah saya kasih spoiler ya. Lagu ini tuh sebenarnya kalau nggak salah interpretasi Sting terhadap situasi ketika ayahnya Sting meninggal dunia. Ada yang bilang bahwa kata-kata river itu, maksudnya Sting menggunakan river itu sebagai analogi terhadap continuity, the continuity of life. Ya kan, all this time the river flows endlessly nih to the sea. Ya udah kayak gitu aja. Harus denger lagunya sih biar ngerti. Harus denger dan baca liriknya. Bagus banget. Hai Kavin, aku selalu kagum dengan public speakingmu. Bisa bagi tipsnya? Sebenarnya saya nggak pernah melatih public speaking saya secara langsung. Mungkin nggak tahu ya. Jadi saya nggak bisa bagi tipsnya mungkin karena ya saya bukan expert dalam public speaking. Tapi mungkin sering-sering ngobrol sama orang face to face itu membantu. Dan setiap kita ingin mengutarakan poin atau suatu ide yang kita miliki, usahakan kita utarakan dengan yakin. Karena jika kita mengutarakannya dengan yakin, rasa percaya orang lain terletak dalam genggaman kita. Your favorite place? Rumah. Kenapa memilih Universitas Indonesia? Kalau nggak salah di episode 1 saya pernah jawab. Jawaban saya, kalau saya ingat-ingat, itu karena dari rumah itu tinggal lurus terus. Iya, harus nyampe. Kavin nggak pengen jadi menteri pendidikan biar pendidikan di Indonesia makin bagus. Terima kasih atas rekomendasinya. Tapi sejujurnya saya belum kepikiran sejauh itu, belum kepikiran untuk terjun ke dalam ranah urusan negara gitu. Apakah Kevin? Hai Kevin. Apakah Kevin percaya akan energi secara metafisik? Percaya. Tapi saya tidak percayanya secara pseudo-scientifically ya. Saya murni percayanya dan pengennya selalu percayanya dalam ranah metafisik aja gitu. Ya udah gitu aja sih. Kalau jam berputar ke kiri gimana tuh Vin? Bisa jadi rusak atau salah di programnya. Hai Kevin, minta opini dong tentang pembulian karena perbedaan warna kulit. Thank you. Bagi saya diskriminasi fitur-fitur fisik lahiriah dalam konteks ancaman itu hal yang sangatlah dangkal dan superficial. Seseorang yang melakukannya sangatlah dangkal dan superficial. Berada di titik jenuh menurut pendapat Kavin itu apa?
Itu merupakan suatu fase yang mau tidak mau harus kita lalui bersama-sama, sendiri, senantiasa. Kakak lebih takut sama hantu atau psikopat? Pertanyaan yang bagus, unik pertanyaannya, bagus-bagus, saya suka. Kayaknya saya lebih takut sama hantu deh ketimbang psikopat, karena psikopat itu kan bisa kita pegang, sementara hantu itu ranahnya astral, jadi ya aduh udah susah sih ngurusin hantu, malas banget, soalnya tidak bisa terdeteksi gitu. Hal apa yang sering kamu renungin? Kapan dan berapa lama? 1. Itu apa cara yang paling tepat untuk meyakinkan orang-orang ateis dan agnostik bahwa Tuhan itu ada dan bahwa agama itu merupakan hal yang sangat signifikan jika kita melihat pertumbuhan dan perkembangan civilization dan kebudayaan manusia. Itu 1. Dan yang kedua, mungkin apa cara yang paling tepat untuk membangunkan orang-orang religius bahwa ketika ia ingin membuktikan validitas suatu kitab pada orang-orang ateis, kalau bisa jangan mengutip kata-kata dari kitab tersebut gitu. Karena maksud saya orang-orang ateis dan orang-orang agnostik ingin berargumentasi secara objektif kan. Jadi itu dua hal yang sering saya renungi dan masih nyari caranya gitu. Kalau misalkan waktunya sih nggak tentu, tapi kadang bisa lama. Pernah nggak tiba-tiba kepikiran takut mati? Bagaimana kamu menyikapinya? Pernah kepikiran menghadapi mati, tapi saya nggak takut. Bukan, maksudnya biasanya mikirinnya tidak dengan rasa takut gitu. Biasanya sih cuma mikirin kalau misalkan saya mati di akhir hari ini, akan banyak sekali hal-hal yang akan terlewatkan. Film-film yang belum sempat saya tonton, buku-buku yang belum sempat saya baca, orang-orang yang belum sempat saya kenali dan saya sapa. Terus akan banyak sekali kata-kata maaf, terima kasih, sayang, dan segala macam variasinya yang belum sempat teraktualisasi dan terungkapkan. Itu. Hai Kak, gimana cara yakinin mama kalau homeschool cocok untuk aku dan cara cepet nangkep pelajaran? Oh, kalau misalkan mau meyakinkan mama Anda untuk menjalani program homeschooling, silahkan tonton video saya yang sudah saya upload beberapa waktu lalu di YouTube channel saya tentunya. Nama videonya itu Sekolah Tanpa Batas, webinar bersama WWF. Jadi intinya kalau misalkan Anda ingin meyakinkan mama Anda, itu Anda harus buat argumentasi yang kuat. Terus barangkali nonton videonya bareng mama Anda. Gitu. Apa yang memotivasi kamu untuk selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar? Jujur sebenarnya cuma gara-gara penasaran. Tapi ada efek sampingnya. Jadinya sulit dikendalikan. Karena ketika kita sedang dituntut untuk belajar satu hal, rasa penasaran kita yang sangat agresif itu pengen tahu lebih banyak kan. Jadi kadang-kadang nyari-nyarinya tuh jadi ngalor ngidul, nyari-nyari dan belajarnya tuh jadi down the infinitely many rabbit holes out there gitu. Jadi ya kemana-mana lah gitu. Tips biar nggak bosen aja pas masa quarantine ini dong Kak. Coba lakukan sesuatu yang butuh komitmen dan tidak instan, karena jadinya kita punya alasan untuk melakukan hal tersebut terus menerus, regularly. Jadinya lupa akan rasanya bosan deh. Pernah jadi peran di film apa aja Kak? Mari kita hitung. 1. Keluarga Cemara. Udah itu aja. Kavin, MBTI kamu apa? Dan menurut kamu MBTI itu termasuk Barnum Effect gak? Oh ini udah pernah saya jawab di episode mana saya lupa, tapi pokoknya di sebelum ini. Apa yang Kavin rindukan dari almarhum Bapak selain berdiskusi bersama beliau? Selain berdiskusi, saya juga menikmati momen-momen kami bercanda. Seringnya kita bercandain orang sih. Enggak, bercanda. Apa benar kalau anak IndiHome bisa lihat setan? Maaf, saya harus ketawa dulu. Karena saya sama sepupu saya biasanya sering pakai kata-kata IndiHome juga ketika kita ingin merefer kepada suatu hal ya. Tapi bukan, ya nggak sama halnya sama hal yang Anda refer di sini. Tapi kita sama-sama pakai kata pengganti IndiHome. Jujur saya nggak tahu karena saya kurang tertarik berlangganan layanan IndiHome. Hewan kesukaan Kavin, nyamuk. Kenapa? Karena track record mereka menjadi pembunuh berantai itu sungguh mengesankan. Hewan hewan lagi. Menurut kamu apa arti waktu? Pasangannya ruang. Kavin main game online nggak? Main. Kalau misalkan Anda menganggap bahwa Minecraft itu adalah game online, which technically is, tapi sayangnya dan sejujurnya saya sebenarnya nggak pernah main di server, jadi jatuhnya nggak main game online deh. Bagaimana supaya tidak kecanduan HP?
Kayaknya jangan saya yang jawab pertanyaan ini deh. Karena saya bukan sedang mengalami, ya seringkali mengalami masalah-masalah yang serupa. Tapi saya akan coba memberi tanggapan sebagai pasien dari penyakit yang sama. Cari kegiatan yang lebih tidak virtually oriented, yang lebih tangible dan in a way lebih kreatif gitu, physical. Pertanyaan selanjutnya, apa mimpi terbesar kamu, Kavin? Egois sekali jika saya hanya memimpikan diri saya kerjaannya. Pertanyaan selanjutnya, apa hal yang paling penting menurut kamu? Memimpikan Kavin. Suka sama sejarah, Gavin? Ya, sejarah cukup asik. Sayang sekali penyampaiannya terkadang ya, presentasinya di beberapa sekolah, bukan di beberapa sekolah sih, generally speaking, di sekolah-sekolah itu suka membosankan. Padahal banyak sekali yang bisa kita petik ilmunya dari bidang sejarah. Pernah nggak ngerasa bimbang antara dua hal? Ngatasinnya gimana? Kalau dua hal yang Anda maksud itu pasangan hidup, saya rasa saya belum bisa jawab pada saat ini. Kak, nggak berencana mau bikin buku biar bisa buat motivasi gitu? Ini yang bagus, boleh. Ibu pernah marah nggak pas Kavin masih kecil? Kalau pernah, marahnya gara-gara apa? Kalau misalkan kita kutip kata-kata ibu saya dan seluruh ibu yang ada di dunia ini secara kolektif, ketika anaknya sedang bersalah, ya yang merupakan ibu tidak marah, nak, ibu hanya kecewa. Kita bisa tarik dua konklusi di sini. Kalau misalkan kita menariknya secara face value, ya ibu tidak pernah marah gitu, karena dia bilang sendiri kan bahwa dia tidak marah, dia kecewa. Tapi konklusi kedua, kalau misalkan kita lihat implikasi subliminalnya, ya kata-kata kecewa itu adalah marah nggak sih untuk bahasa ibu? Itu udah menjadi rahasia umum. Bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa kita mampu melakukan sesuatu? Harusnya saya bisa banget menjawab pertanyaan ini secara solutif. Tapi kayaknya hari ini saya akan coba sesuatu yang lebih inovatif dan saya akan coba jawab pertanyaan ini dengan cara yang berbeda sedikit. Jadi ya saya akan fokus di section meyakinkan dirinya. Gini, untuk apa kita bersusah payah mencoba untuk meyakinkan diri kita sendiri kalau misalkan yang meyakinkannya aja udah diri kita sendiri? Yang ingin saya utarakan di sini adalah diri sendiri itu kan udah one entity. Jadi sebenarnya kita tidak harus membuat konflik di dalamnya, di dalam diri sendiri. In a way, jadinya kenapa nggak coba lakukan aja langsung. Dan masalah mampu nggak mampu, ya kita nggak bakal tahu kalau misalnya kita belum coba. Kenapa semua terjadi karena suatu alasan? Pertanyaan bagus, saya nggak tahu. Tapi kayaknya kalau misalnya kita lihat alasan ya, kata-kata alasan itu alasan itu kan dari alas. Poin yang ingin saya utarakan itu adalah sesuatu itu harus memiliki landasan, dan intinya causality itu kayaknya nggak bisa dirubah deh, karena itu hukum alam yang belum kita cari tahu caranya gimana. Karena causality itu hukum alam dan kayaknya nggak bisa dimain-mainin deh. Dan ya karena kita juga belum tahu gimana caranya keluar dari situ kan. Rekomendasi buku filsafat dong, Vin. Ada bukunya Bertrand Russell nih, nama orangnya tuh Bertrand Russellnya di sini ya. Russell S-nya 2 kan? Iya kayaknya. Judul bukunya A History of Western Philosophy. Saya sebenarnya belum baca, tapi coba Anda baca duluan. Nanti cerita-ceritain ke saya. Vin, gimana pandangan kamu soal wanita pintar? Suka atau bahkan takut tersaingi? Keduanya kayaknya. Tapi bukannya kalau misalkan makin tersaingi malah makin punya banyak alasan bahwa kita harus suka ya. Dan justru disitulah terletak kunci untuk respectnya kan. Kok Kavin kurus banget? Melihat dari pertanyaannya, ada sekian persen kemungkinan Anda sering melihat orang-orang yang in a way jauh lebih sejahtera ketimbang saya. Bingung mau nanya apa? Nyimak aja gak apa-apa kan? Ya silakan, sesuka hati Anda lah. Assalamualaikum Kavin. Waalaikumsalam. Dulu diterima lewat SIMAK UI Legurel, Palarer, atau Internasional. Jelasin perbedaannya juga dong. Saya udah pernah jawab kalau nggak salah di episode pertama. Reguler.
tentunya. Tapi untuk perbedaan ketiga jalur tersebut, mungkin yang paling signifikan itu bisa kita lihat dari namanya. What do you think about Black Lives Matter? Menurut saya, gerakan aktivisme yang baik. Tidak ada kritisi dari saya. Bagaimana cara menghargai waktu menurut Kavin Sultan? Karena saya merasa belum berhasil. Mari kita hargai waktu. Cara cepatnya, kita semua bisa mati besok. Lakukanlah apa yang ingin Anda lakukan. Dan dengan penuh rencana, penuh passion, detik terus bergulir. Detik terus berjalan. Iya, itu kayaknya lebih pas. Gitu. Ketika merasa lebih hebatan orang lain dibanding diri sendiri dan merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan orang lain, apa yang ingin dilakukan? Kenapa saya ngomongnya kayak gitu? So be it, nggak apa-apa lah. Mungkin sedikit reverse psychology menarik kali ya di sini. Jangan anggap diri Anda berbeda. Jangan anggap diri Anda unik. Jangan anggap diri Anda spesial. Kalau misalnya kita sudah berdamai dengan kata-kata tersebut, kalau misalnya kita juga sudah sadar bahwa kata-kata tersebut itu berlaku untuk semua orang, what is there to be hesitant about? Ya kan, kita nggak harus ragu lagi, karena ya semua orang di dunia ini biasa aja. Kalau misalnya kita mikirnya kayak gitu, dan tidak ada alasan lagi untuk menjadi tidak percaya diri. Better man, oh maksudnya better mana kali? Better mana? Interest based learning atau talent based learning? Saya harus jawab keduanya. Akan sangat ideal kalau misalkan bakatnya dan minatnya selaras, tapi mungkin ada beberapa kasus di mana tidak seperti ini kenyataannya ya. Jadi, tapi mau nggak mau saya harus jawab keduanya nih, karena saya dukung keduanya. Dan ternyata sudah selesai. Oke, dadah. Oke deh, closing dulu biar formal dikit. Mari kita tutup dengan nada yang tinggi. Cukup tinggi. Pakai nada yang tinggi beneran ya. Terima kasih telah menonton Survei Sunday episode ke-7. Kalau nggak salah ini episode ke-7. Iya, ini episode ke-7. Jangan lupa subscribe, stay tune untuk konten lainnya. Oh ya, stay tune, stick around seperti biasa. Survei Sunday mungkin akan berakhir di sini, tapi dengan dukungan Anda dapat terus berlanjut. Sebenarnya ini saya cuma spoiler doang sih, tapi Survei Sunday berencananya akan kita buat dengan wajah yang berbeda. Jadi dukung terus. Enggak, saya nggak mau jawab dukung terus, sorry. Saya nggak mau bilang dukung terus, sorry, karena jadinya kayak pilpres, kayak kampanye. Tapi tunggu kelanjutannya. Dadah. Kenapa suara saya jadi kayak gitu? Menjijikan. Dadah. Nah, itu lebih baik. Oke deh. Mau fade out tapi gimmick itu udah dipakai di episode kemarin. Jadi kali ini kayaknya kita beres-beres secara beneran aja deh. Bungkus. Ayo kursinya kita bawa dulu. Ada.